Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Alpan Herjandi, NIM E1B1170004. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil atau pemahaman saya tentang apa itu penelitian kualitatif. Baik, yang pertama di sini apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Menurut saya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jadi di sini penelitian ini lebih menggunakan penjelasan ketimbang data-data yang diambil dari lapangan. Di sini penjelasan di sini terkait dengan wawancara, observasi, dan studi kasus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menguji pendapat ahli dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan teori secara real. Jadi di sini penelitian kualitatif itu ingin membuktikan teori dari para ahli ataupun dari buku dan segala macamnya untuk dibuktikan di lapangan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti atau yang sedang dikaji. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana cara Anda merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian. Menurut saya, cara untuk merumuskan judul yang tepat yang pertama adalah menentukan dahulu objek masalah atau masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Terus yang kedua, menentukan variabel-variabel yang nantinya saling berhubungan untuk diteliti. Jadi untuk membuat judul yang tepat adalah menentukan dulu permasalahan apa yang akan dikaji oleh peneliti itu, kemudian menyusun variabel terkait dengan judul yang ingin dibahas oleh peneliti tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah di sini apa itu latar belakang penelitian dan apa saja yang termuat dalam latar belakang penelitian. Baik, menurut saya latar belakang penelitian di sini adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun karya ilmiah atau penelitian, baik dalam bentuk paper atau tesis dan skripsi dan lain-lain. Latar belakang penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian. Jadi di latar belakang ini termuat apa inti dari masalah yang akan dikaji oleh peneliti, yang akan membuat pembaca itu ingin membacanya lebih lanjut lagi gitu. Selanjutnya, apa yang termuat di dalam latar belakang ini? Di sini menurut saya yang pertama itu kondisi ideal. Selanjutnya yang kedua itu kenyataan. Yang ketiga itu solusi. Selanjutnya di sini yang keempat adalah bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian. Menurut pemahaman saya, merumuskan rumusan masalah pertama itu menentukan terlebih dahulu metode apa yang digunakan atau yang akan dipakai oleh peneliti itu. Selanjutnya membuat pertanyaan yang sekiranya bisa membantu peneliti dalam proses penelitiannya. Nah, di dalam penelitian kuali, rumusan masalah bisa dapat berubah karena berpengaruh kepada objek yang akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, dalam membuat rumusan masalah juga sekiranya yang dapat didukung oleh teori-teori terkait permasalahan yang diteliti ini. Jadi di rumusan masalah ini adalah
gambaran eh, gambaran untuk gambaran peneliti terkait dengan teori apa yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut. Selanjutnya yang kelima di sini adalah apa yang dimaksud dengan kajian pustaka, apa tujuannya dan apa yang dimuat dalam kajian pustaka. Menurut saya di sini, menurut pemahaman saya, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratori, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, dan artikel. Nah, terus tujuan dari daftar kajian pustaka di sini adalah membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Jadi itu tujuan dari kajian pustaka ini untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Dan apa yang termuat dalam kajian pustaka ini di sini adalah yang dimuat di sini adalah teori-teori dari buku, jurnal dan lain-lain. Begitu. Jadi di kajian pustaka ini adalah di sini tuh membantu peneliti untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ia kaji dengan jurnal, terus paper dan segala macamnya. Baik, di sini selanjutnya yang keenam adalah bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Menurut saya di sini adalah teori sangat penting untuk melakukan sebuah penelitian, karena sebelum kita menentukan masalah apa yang kita ambil, apa yang kita kaji, sebelumnya itu kita membaca jurnal-jurnal atau teori yang terkait dengan permasalahan yang akan kita kaji. Baru selanjutnya kita akan mengkaji atau menganalisis permasalahan yang kita ambil. Setelah kita mengkaji teori atau membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan atau permasalahan yang kita kaji itu. Selanjutnya di sini adalah kegunaan teori dalam penelitian adalah yang pertama, teori mempersempit fakta yang perlu kita pelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks. Yang kedua, teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Yang ketiga di sini adalah teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Dan yang keempat di sini, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu peneliti harus berbekal teori. Jadi di sini menurut saya teori itu sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian, karena kita juga meneliti terkait dengan adanya atau merujuk pada teori yang sudah kita baca atau yang sudah kita pahami sebelumnya, baru kita menganalisis masalah yang akan kita kaji tersebut. Jadi di sini menurut saya kedudukan teori sangat penting bagi sebuah penelitian. Baik, di sini yang ketujuh adalah apa itu penelitian yang terdahulu yang relevan dan apa fungsinya dalam suatu penelitian. Baik, di sini menurut saya adalah penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu peneliti atau penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian tersebut. Jadi di sini penelitian terdahulu itu di sini berfungsi sebagai
perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita kaji itu. Karena kita juga merujuk kepada penelitian yang terdahulu, apakah ada perbedaan dan sebagainya. Selanjutnya fungsinya itu di sini menurut saya untuk memberikan perbandingan terhadap apa yang diteliti saat ini, membantu memberikan teori terkait penelitian yang saat ini. Nah, di samping kita tadi sudah membaca jurnal skripsi atau teori menurut para ahli, kita juga di sini dibantu oleh penelitian yang terdahulu yang bersangkutan atau berkaitan dengan permasalahan yang akan kita hadapi atau yang akan kita kaji itu, karena itulah fungsi dari penelitian terdahulu. Baik, di sini yang nomor 8, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Samakah kerangka pemikiran kualitatif dengan penelitian lainnya? Baik, di sini menurut saya adalah kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan atau konsep yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi kerangka pemikiran itu adalah konsep atau alur yang akan diteliti oleh peneliti terkait untuk meneliti masalah yang akan dikaji itu. Selanjutnya, samakah kerangka pemikiran kualitatif dengan penelitian yang lainnya? Menurut saya di sini sama, karena memang kerangka berpikir ini gunanya untuk memberikan gambaran atau alur dari sebuah penelitian agar kita sebagai peneliti atau sebagai pembaca mengerti alur atau jalan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Baik, di sini yang selanjutnya nomor 9, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Contohnya apa? Selanjutnya kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian dan berikan contohnya. Baik, di sini pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan di sini dipahami sebagai cara pandang yang dipakai peneliti dalam melakukan studi. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai research approach. Jadi pendekatan ini adalah cara pandang yang akan dipakai oleh peneliti, entah itu di sini menggunakan pendekatan kualitatif ataupun menggunakan pendekatan kuantitatif dan sebagainya. Jadi di sini perlu adanya pendekatan penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Jadi pendekatan kualitatif di sini adalah bisa berubah-ubah terkait dengan bagaimana situasi di lapangan. Jadi tidak seperti pendekatan kuantitatif yang harus menggunakan data yang secara valid. Selanjutnya, jenis penelitian di sini adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Di sini contohnya seperti eksperimen, deskriptif, survei, studi kasus, dan lain-lain. Jadi di sini jenis penelitian ini lebih kepada bagaimana cara peneliti dalam mencari data dan bagaimana peneliti dalam menemukan atau mencari fakta terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Contohnya seperti eksperimen atau deskriptif dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini nomor 10, siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Di sini yang dimaksud subjek adalah orang yang dimintai keterangan atau responden
terkait dengan permasalahan yang akan dikaji atau yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Gitu yang dikatakan sebagai subjek penelitian. Lalu objek di sini objek penelitiannya yang dimaksud adalah topik permasalahan yang akan diteliti. Jadinya yang menjadi objeknya di sini adalah misalkan terkait dengan permasalahan pendidikan. Jadi pendidikan itulah menjadi objek permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Baik, di sini yang nomor 11 yang terakhir, kemukakan teknik pengambilan data serta bagaimana cara menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut saya, teknik pengumpulan data di sini bisa dengan cara wawancara, observasi, atau enggak focus group discussion atau FGD dan studi kasus. Ada banyak cara untuk cara mengambil teknik pengumpulan data, bisa dengan wawancara, observasi dan sebagainya. Karena penelitian kualitatif di sini bukan sekedar hanya mengambil data yang sudah valid, tapi mengambil data yang berbentuk deskriptif begitu. Dan selanjutnya cara menganalisis dalam penelitian kuali di sini adalah berbeda dengan kuantitatif yang memang sudah ada data untuk dianalisis. Berbeda dengan penelitian kuali yang datanya masih belum siap karena bisa berubah-ubah di lapangan nantinya. Jadinya di sini tuh data dari penelitian kualitatif di sini tidak bisa langsung dianalisis sekaligus karena yang kita tahu data-data di sini adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan di lapangan begitu, akan berubah-ubah datanya. Baik, mungkin itu saja paparan atau presentasi dari saya terkait dengan penelitian kualitatif. Mungkin ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna, manusia banyak hilap, manusia banyak belajar, baik itu dari kesalahan dan masa lalunya. Baik, saya akan tutup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.